Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 22 November sampai dengan 26 November 2021 ya. Seperti biasanya saya akan bahas 6 saham yang untuk minggu ini ya. Eh, saya mulai langsung dengan yang pertama adalah PKAS ya. Jadi untuk perusahaan kas negara ini adalah grafik mingguannya ya. Kalau kita perhatikan di sini memang dia beberapa minggu ini dia sideways ya, atau istilahnya konsolidasi di jalur uptrendnya ya. Jadi dia berusaha untuk breakout ke atas. Ini resisten high-nya di sini 1570 ya. Kalau garis-garis saya resistennya saya garis di 1545 ya. Jadi yang ngikutin saya dari awal ini 1545 harusnya sudah bisa take profit ya. Nah, sekarang pertanyaannya sekarang adalah konsolidasi atau sideways di jalur uptrendnya. Apakah boleh buy sekarang? Jadi intinya selama dia bertahan di atas 1425 ya, itu masih cukup bagus ya. Dia masih ada peluang dalam 1-2 minggu ke depan untuk breakout ke atas ya. Jadi kapan kita nggak akan pernah tahu pasti ya. Yang pasti di sini kalau yang sudah punya selama di atas 1425 masih cukup bagus. Kalau mau buy yang belum punya, sekalian tunggu breakout aja ya. Naik ke atas 157 boleh mulai buy ya. Target berikutnya kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1570 adalah 1800-an ya. Kurang lebih 1880. Itu kalau dari grafik mingguannya ya untuk Pegas ya. Jadi kalau kita perhatikan itu weekly-nya ya. Kemudian kalau untuk daily-nya ini untuk Pegas ya. Nah, ini saya sudah sebutkan ya, 1405 area buy weakness-nya. Ini garis-garisnya sudah saya berikan. Memang garisnya lebih banyak daripada yang di weekly ya. Jadi di sini yang sudah punya pasang aja trailing stop-nya atau stop loss-nya di 1475 dan 1430 ya. Maksimum di 1405 itu stop loss-nya. Uh, Kalau mau tambah lagi, saya sudah sebutkan naik ke atas 1545 boleh tambah lagi ya. Jadi sebenarnya walaupun ditutup di bawah 1545 masih cukup bagus lah ya. Karena dia masih di dalam sideways range-nya. Kalau mau tambah lagi atau average up ya, atau buy high sell higher, kalau dia berhasil breakout ke atas 1570 boleh tambah lagi ya, naik ke atas 1600. Kalau mau tambah lagi silakan, target berikutnya di 1710 dan 1820 ya. Jadi ini saya sudah gambarkan garis-garisnya. 1710 dari mana? Ini dari kurang lebih area ini ya. Ini kan swing high sebelumnya di tanggal 8 Januari 2021 ya. Dia berusaha naik tapi dia gagal, kemudian dia breakout lagi ya. Jadi ini resisten terdekatnya setelah 1600 ya. Berikutnya adalah 1710 dan berikutnya lagi di 1820 ya. Ini untuk PK sebenarnya masih ada peluang untuk naik sampai 1800 ke atas ya. Peluangnya ada ya. Jadi ini kalau saya gambarkan kalau dari weekly-nya ya, ini sudah kelihatan kalau dia breakout lagi ini high-nya di tahun 2020 ya, itu sempat 1895 ya. Jadi dia masih ada potensi breakout lagi. Kalau dia breakout lagi dia akan menguji sampai resisten terdekatnya ya ini ya, sekitar 2250 dan 2360 ya. Jadi sebenarnya sih masih dalam perjalanan panjang ya, cukup panjang ya perjalanannya ya untuk bergas. Jadi jangan terlalu agresif belinya bertahap aja karena ini masih sideways atau konsolidasi di jalur uptrendnya ya. Kurang lebih cukup ya. Berikutnya untuk MDKA. Di sini MDKA sudah saya gambarkan support resistennya. Ini 3500 sudah tercapai ya, sudah breakout ke atas. Target berikutnya di 4000 ya. Jadi yang mau buy sekarang atau tambah lagi silakan ya. Selama dia bertahan di atas 3500 ya masih ada peluang untuk naik lagi ke atas 4000 ya. Paling tidak capai target price-nya di 4000 lah ya, mudah-mudahan ya. Itu secara weekly chart-nya. Kemudian kalau dari daily chart-nya ini gambar garis-garisnya sudah saya gambarkan ya. Jadi yang ngikutin saya dari awal harusnya sudah profit ya. Memang area buy weakness saya sebutkan di 3100 ya. Kalau nggak dikasih ya buy high sell higher ya. Ketika dia breakout ya, kan saya sudah sebutkan 3400 ke atas buy, 3500 ke atas buy, 3600 ke atas buy. Selanjutnya setiap kelipatan 100 saja ya. Jadi kalau sudah punya pasang aja trading stopnya di 3700 dan 3600 ya. Seperti itu ya. Kalau dia breakout lagi, kalau mau tambah lagi naik ke atas 3800 tambah lagi, naik ke atas 3900 tambah lagi dan seterusnya. Itu untuk MDKA ya. Memang jalur uptrendnya masih cukup kuat ya. Memang kalau kita perhatikan ya dia naik tinggi, kemudian nggak lama lagi dia koreksi ya, satu hari ya. Kemudian dia berhasil berjuang untuk naik lagi, ini 2 hari koreksi dia breakout ya. Jadi uptrendnya masih cukup kuat ya. Jadi ini kemungkinan besar 4000 masih bisa tercapai ya. Jadi kalau yang mau buy sekarang silakan pasang stop lossnya di 3600 dan 3500 ya, untuk MBKA. Tapi buy-nya sedikit aja ya. Kalau dia naik lagi ke atas 3800 tambah lagi, naik ke atas 3900 tambah lagi dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu ya untuk MDKA.
berikutnya untuk TCPI ya. Jadi kalau kita perhatikan TCPI di sini ya, dia memang beberapa minggu sebelumnya ya, sebelum minggu lalu maksud saya, dia kan koreksi. Nah, minggu lalu dia bentuknya seperti hammer gini ya, candlenya sudah hijau ya untuk TCPI ya. Jadi kalau saya gambarkan area support resistennya, ini supportnya di 7925, dia sudah menguji ya, dia mantul ya. Dia masih ada peluang untuk capai targetnya di 9325 ya. Karena sebelumnya kalau dia sudah berhasil naik ke atas 7925 ya, dia kemungkinan besar targetnya bisa tercapai 9325. Ini lumayan ya, sudah berapa kali ya, satu dia naik ya, dua, kemudian tiga ya, ini mantul ya, empat ya, lima ya, jadi sudah 5 kali seperti itu ya, selama berada di atas 7925 dia masih cukup bagus. Ini support resistennya untuk mingguan ya. Jadi kalau untuk daily atau harian itu agak beda ya, garis-garisnya ini seperti yang saya sudah berikan, ini adalah area buy on weakness yang sudah pernah saya sebutkan sebelumnya ya. Ketika dia naik tinggi kan gak terkejar kan, akhirnya kali ini dikasih koreksi ya, dikasih kesempatan di sini ya, reboundnya. Jadi naik ke atas 8125 sebenarnya sih sudah boleh buy ya. Jadi yang lagi nonton, mencatat dan pasang automatic order buy ini sudah boleh buy untuk TCPI ya. Sudah lumayan bagus lah ya reboundnya ya. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 8500, mau tambah lagi atau yang belum punya kalau mau buy silakan ya. Belinya bertahap aja sesuai dengan garis-garis yang sudah saya bantu di sini ya. Naik ke atas 8675 silakan tambah lagi ya. Naik ke atas 8825 tambah lagi dan seterusnya ya. Target berikutnya di area 9925 ya. Itu untuk TCPI ya. Jadi sejauh ini sih masih cukup bagus lah ya reboundnya di sini ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Yang penting kalau sudah punya jangan lupa pasang stop lossnya di atau trading stopnya ya di 8350 dan 8125 ya, itu seperti itu ya. Maksimum stop lossnya di 7925. Dalam arti kalau dia turun di bawah 7925 lebih baik jual dulu semuanya. Ada kemungkinan besar dia testing lagi area ini ya, swing low di bawahnya 7375. Itu untuk TCPI ya. Jadi untuk TCPI ini saya sudah sebutkan sebelumnya ya. Kalau dia naiknya itu berhari-hari, berminggu-minggu dan berbulan-bulan ya. Ini terbukti ya. Jadi sudah pernah saya sebutkan juga ya. Kalau dia turun juga sama ya, berhari-hari, berminggu-minggu dan berbulan-bulan ya. Ini juga turun ini ya seperti ini ya. Jadi ini awal ya mudah-mudahan aja seperti ya sebelumnya ini ya. Sudah turun lumayan dalam, kemudian sideways dia perlahan-lahan dia naik ya. Walaupun di tengah-tengahnya dia seringkali sudah naik terus koreksi, tapi dia naik lagi, koreksi lagi ya, naik lagi ya. Tapi dia kalau sudah mulai merambat naik ya, dia mulai bagus ya. Jadi belinya bertahap aja, nggak perlu terlalu agresif sambil pasang trailing stop dan stop loss. Ini garis-garisnya sudah saya bantu ya di sini ya. Naik lagi ke atas 8500, kalau mau tambah lagi silakan, atau yang mau belum buy ya, kalau mau buy ya naik ke atas 8675 tambah lagi dan seterusnya. Kurang lebih cukup ya untuk TCPI ya, mudah-mudahan lancar. Berikutnya lagi untuk TPIA ya. Jadi kalau dari weekly-nya TPIA ya, kalau kita perhatikan di sini ya, sebenarnya dia masih di area range 6800 sampai dengan 7575 ya. 6800 sampai dengan 7575 itu resistennya ya, 7575 dekat ya. Jadi dia sudah koreksi dalam. Nah ini saya bahas terus terang aja yang terakhir saya ada buy TPIA ya. Memang di selama bertahan di atas 6800 ya, dia masih cukup peluang untuk breakout lagi ke atasnya 7825 ya, swing high di sini ya. Ini garis saya di 7850 ya. Mudah-mudahan dia berhasil breakout ke atas 7850, target berikutnya di 8600 dan 9150. Itu untuk grafik support resistance-nya untuk weekly-nya. Kalau untuk daily-nya, kalau kita perhatikan di sini untuk TPIA ya, memang support terdekatnya di 6800 ya. Jadi dia kelihatannya mulai rebound ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 7300, boleh buy. Naik ke atas 7570 tambah lagi, naik ke atas 7750 tambah lagi dan seterusnya ya. Seperti itu ya. Jadi saya sudah set automatic order buy, naik ke atas 7175 saya buy ya. Maaf 7150 ya. Jadi buy-nya saya di 7175 saya sudah set ya. Sudah kena, mudah-mudahan lancar ya. Ini saya terus terang aja masih spekulasi buy on weakness ya. Jadi belinya bertahap aja, naik ke atas 7300, kalau mau tambah lagi silakan. Terus di sini dia ada swing high-nya di sini ya 7400 ya. Jadi naik lagi ke atas 7400 tambah lagi silakan ya. Berikutnya 7570, 7750 dan 7850. Target price-nya di 7850 ya. Sebelumnya memang hampir tercapai ya. Ya boleh dikatakan sudah tercapai lah ya di garis saya ya. Tapi dia gagal lagi ke bawah ya. Jadi mudah-mudahan kali ini berhasil naik lagi ya. Ya kemungkinan besar paling tidak ya 7750 ya. Mudah-mudahan dikasih. Seperti itu ya. Jadi buy-nya bertahap aja. Kalau mau buy sekarang boleh aja atau nanti tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 7300
buy, naik ke atas 7.400 tambah lagi dan seterusnya. Kalau sekarang terus aja sifatnya masih spekulasi ya, karena biasanya ini jalurnya masih downtrend ya jangka pendeknya ya. Karena dia setelah naik dia gagal, dia koreksi lagi ya. Jadi ini saya ada spekulasi buy on weakness saja, mudah-mudahan dia berhasil naik ya. Saya buy-nya masih belum banyak kok ya. Jadi ini mau buy sekarang boleh aja pasang stop loss-nya di 7.025, maksimum di 6.800 ya untuk TPIA ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk BRPT ya. Di BRPT dia support resistennya garisnya di 955 dan 1035. Dia memang minggu lalu sempat breakout ke atas 1035, sayangnya penutupan di bawahnya 1035 ya. Jadi kalau mau buy atau buyback ya, kalau sudah kena trailing stop, atau yang mau beli kalau yang belum punya ya, menurut saya sih lebih baik tunggu sekalian kalau dia breakout kembali ke atas 1035 barusan buy ya. Karena ini masih di area range-nya 955 sampai 1035. Kalau buy sekarang memang sudah dekat resisten ya. Dekat resisten bukan berarti oh kita takut makanya nggak beli dulu, enggak ya. Kalau dia sudah berhasil breakout ke atas resistennya, nah kita barusan buy, barusan boleh buy ya, atau tambah lagi ya. Terus di sini hanya di 1060, naik lagi ke atas 1060 tambah lagi ya. Target price berikutnya di 1165. Ya seperti itu ya. Itu untuk weekly-nya. Kemudian untuk daily-nya ini sudah saya gambarkan. Memang sebelumnya ini area Bollinger ya 970 saya sudah sebutkan ya. Jadi yang rajin nonton ya, kemudian mencatat dan pasang automatic order buy, memang kalau sudah rebound ke atas 970 boleh buy ya. Naik ke atas 1000 tambah lagi, naik ke atas 1020 tambah lagi dan seterusnya. Nah, dalam perjalanan ini kan dia gagal kan, gagal bertahan di atas 1040, harusnya sudah pasang trailing stop di 1020 dan 1000 ya, mungkin belum kena 1000 ya. Jadi selama di atas 1000 dia masih ada harapan untuk BRPT ya. Kalau mau buy weakness ya takut buy sekarang ya tunggu aja lagi di 970 ya. Sama seperti area buy weakness sebelumnya ya. Jadi kalau dia koreksi di bawah 970 kita belinya kalau sudah berhasil naik atau breakout ke atas 970 barusan kita buy ya. Naik ke atas 1000 tambah lagi dan seterusnya ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup ya, ini uptrendnya masih cukup bagus ya. Itu kurang lebih untuk BRPT ya. Ya mudah-mudahan aja kali ini berhasil naik ke atas sampai dengan 1165 ya. Ini sudah mulai bergerak naik ya. Kurang lebih cukup ya untuk BRPT ya. Oke, berikutnya untuk Indi. Ini setelah euforia kenaikan harga batu bara ya, kemudian harga batu bara kan cenderung turun ya. Nah ini terakhir ini dia bentuknya seperti hammer gini ya, candlenya ya. Memang bentuknya hammer ya. Dan ekornya panjang ya. Ya kalau seperti ini biasanya sih ada peluang untuk dia naik ke atas 1780 ya. Jadi kalau kondisi seperti ini kalau mau buy ada dua pilihan, tunggu buy on weakness di 1540, artinya kalau dia turun di bawahnya 1540 kita belinya kalau sudah berhasil rebound atau mantul ke atas 1540 ya. Kemudian kalau dia belum berhasil ya kita tunggu aja kalau dia sudah berhasil rebound. Itu kalau buy on weakness. Bukan berarti kalau turun di bawah 1540 langsung buy, enggak ya. Itu namanya tangkap pisau jatuh. Jadi kita tunggu kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul barusan kita buy. Kalau yang mau tunggu di atas, kalian kalau dia breakout ke atas 1780 ya silakan ya. Memang sebelumnya di sini sudah dua minggu ya, 3 minggu yang lalu, 2 minggu di sini ya. Dia cepat naik kemudian turun lagi ya, gagal ya. Nah ini kalau naik lagi ke atas 1780, apakah bakalan gagal lagi Pak Sunar? Jadi jangan beli dulu. Menurut saya sih kalau naik ke atas 1780 memang boleh buy ya. Memang sebelumnya gagal 2 kali, tapi kita jangan terlalu kaku ya. Kalau sebelumnya gagal, belum tentu kali ini gagal juga ya. Jadi seperti itu ya. Jadi ini garisnya kita hanya fokus di garis-garisnya aja ya. Jadi ini sebelumnya ya, dia berusaha naik, dia ternyata gagal ya. Tapi dia kalau sudah berhasil naik ke atasnya, dia kemungkinannya bisa naik ke atas bisa sampai 2050 dan 2250 ya. Itu untuk Indi sudah saya bahas sebelumnya juga ya. Saya kan cerita ini kan formasi rounding bottom ya, dia sudah berhasil breakout. Sayangnya targetnya belum bisa tinggi sampai 3300 ya, karena laporan keuangan sebelumnya Indi juga kurang bagus ya seperti itu ya. Jadi di sini buy-nya tunggu aja kalau naik ke atas 1780 barusan buy ya. Itu kalau yang pakai weekly. Kalau pakai daily chart ini gambarnya agak beda ya. Area buy and weakness saya gambarkan di 1780 ya. Jadi ini sudah saya gambarkan buy and weakness areanya ya, sama ya. Jadi saya nggak rubah-rubah. Naik ke atas 1780 boleh buy. Jadi garis-garisnya memang agak beda ya. Dia lebih banyak ya. Naik ke atas 1850 tambah lagi, naik ke atas 1875 tambah lagi, naik ke atas 1900 tambah lagi dan seterusnya ya. Jadi ikutin aja garis-garisnya sudah saya berikan di sini ya. Jadi mudah, dan mudah-mudahan aja dia berhasil lagi breakout ke atas ya.
Jadi sebelumnya kalau rajin ngikutin saya dari awal ya, ini sudah saya pandu dari awal ya, ketika kenaikannya ini ya, targetnya kemana, buy-nya kemana, ini targetnya sudah tercapai ya. Jadi silakan uh, lihat di analisa Samarian sebelumnya ya. Ini rekornya ada ya seperti itu ya. Jadi garis-garisnya ini tetap sama ya. Yang berubah memang harganya naik turun, tapi garisnya tetap sama. Itu untuk acuan untuk buy atau average up ya kalau dia berhasil naik ke atas. Kalau dia gagal ya itu acuan untuk pemasangan trailing stop atau stop loss ya seperti itu ya. Jadi yang sudah punya pasang aja stop lossnya di 1660 dan 1590. Kalau belum punya, kalau mau buy lebih baik tunggu aja kalau dia naik ke atas 1780 buy ya. Buy-nya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Naik ke atas 1850 tambah lagi dan seterusnya. Jadi dia kalau naik dia naiknya bisa tinggi ya. Berhari-hari, berminggu-minggu dan berbulan-bulan ya. Itu untuk indie ya. Jadi kalau kita lihat memang indie ini koreksinya sih sebenarnya sih kalau saya tarik dari Fibonacci retracement sebelumnya di sini ya 0 dan 100%. Posisi sekarang koreksinya sebenarnya sih masih cukup wajar lah seperti itu ya, walaupun sudah naik tinggi kemudian koreksi ya, koreksinya lumayan dalam ya dari kenaikannya tingginya ya. Tapi ya kan yang penting kan saya sudah sebutkan garis-garisnya ini ya untuk pemasangan trailing stopnya ya. Jadi bisa dilihat rekam jejaknya ya, saya sudah sebutkan di analisa Samarian. Harusnya yang rajin ngikutin sudah pasang trailing stop dari awal ya seperti itu ya, sudah belum punya ya. Memang di sini area buy on weakness sudah saya berikan, tapi di sini nggak kena ya, karena kayak kalau untuk buy on weakness kita tunggu kalau dia berhasil rebound ya. Ini kan dia belum berhasil rebound, jadinya harus jangan beli dulu ya. Mungkin di sini sudah ada yang beli ya, ikutin saya. Ternyata gagal Pak Sultan, ini berapa kali gagal ya? 1, 2, 3, 4 ya. Nah, kali ini kalau breakout lagi, apakah bakalan turun lagi seperti yang ini? Bisa saja ya seperti itu ya. Tapi bukan berarti 100% bakalan seperti itu ya. Tapi kalau saya sih fokusnya di garis-garisnya aja ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1780, kalau mau buyback, spekulasi buy ya, boleh saja ya. Belinya bertahap aja, itu strateginya ya. Kalau naik lagi ke atas 1850 ya tambah lagi ya. Jadi kenapa belinya bertahap ya? Karena ini terus terang aja jalurnya ini masih cenderung downtrend ya, seperti itu ya. Jangka pendeknya ini downtrend ya, seperti itu ya. Walaupun mungkin jangka menengahnya ini kan setelah sideways dia naik ya, koreksi ya. Ini sebenarnya masih cukup wajar lah, tapi hati-hati aja karena sebelumnya kalau di bawah 1780 ya dia cenderungan masih lesu ya, bisa sampai turun lagi sampai 1265 ya, bisa aja ya seperti itu ya. Jadi kita jangan terlalu memaksakan diri, yang penting garis-garisnya sudah saya berikan ya untuk acuan trailing stop dan stop loss ya. Kurang lebih seperti itu ya. Jangan lupa cek di playlistnya ya. Untuk di playlistnya ada di video deskripsi di bawah ini ya untuk analisa saham mingguan, untuk video yang lainnya ya. Jadi seperti biasanya yang barusan join jangan lupa subscribe, kemudian like, nyalakan lonceng notifikasinya. Kemudian ya jangan lupa kalau ada pertanyaan tulis di kolom komentar atau ada saran ya seperti itu ya. Seperti biasanya di akhir video saya doakan selalu salam sehat selalu ya, yang paling penting damai dengan teman, damai dengan keluarga, damai dengan tetangga ya, dan sejahtera selalu ya, amin ya. Terima kasih banyak.